Kita perlu menyadari bahwa hidup di dalam anugerah itu jauh lebih baik daripada di bawah hukum Taurat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama lihat buktinya seperti apa. Setelah lihat, kita sadar bahwa ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan manusia, Abraham. Nah, itu sangat jelas sekali di mana manusia hidup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Yang dibuat untuk Abraham dan keturunannya sebelum peristiwa di Gunung Sinai menunjukkan jelas anugerah Tuhan yang berlaku di sini. Sehingga meskipun ada kesalahan, pelanggaran, kelalaian, kelemahan atau apapun, semuanya itu tidak dapat membatalkan perjanjian dari anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Nah, sekarang lihat bagaimana perjalanan umat pilihan Tuhan saat dia keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Banyak sekali komplain, keluhan, amarah, kekecewaan, dan hal-hal lain yang menyakiti Tuhan. Namun apakah yang terjadi kematian atau hukuman? Coba kita sama-sama di sini kita akan melihat seperti apa. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga sampai di Gunung Sinai itu adalah murni anugerah. Perhatikan, tidak ada satupun yang meninggal selama perjalanan dari Mesir hingga sampai ke Gunung Sinai. Meskipun mereka mengeluh, komplain, menggerutu, ngomel. Coba, apakah Anda sepakat apabila ngomel, mengatakan negatif, komplain, itu tuh dosa. Namun yang terjadi, justru anugerah Tuhan tersedia bagi mereka. Lihat ketika mereka bangsa Israel komplain kepada Musa, "Kenapa kau membawa kami ke tempat ini, Musa? Di depan ada Laut Merah dan di belakang ada tentara Firaun, kami tercepit di sini." Begitu mereka mengeluh seperti itu, mati saja kami. Alhasil apa? Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dengan cara membuka Laut Merah, sehingga mereka bisa menyeberang. Ketika mereka komplain, mau minum, ternyata airnya pahit. Apa yang terjadi? Tuhan mendemonstrasikan dengan mengubah air itu menjadi manis dan dapat diminum. Ketika mereka marah, komplain, "Tidak ada makanan di sini. Kau memang mau membawa kami mati di tempat padang gurun ini." Mereka mengeluh, mereka menggerutu dan komplain. Alhasil apa? Sekali lagi Tuhan mendemonstrasikan kebaikannya dengan cara membawa makanan dari sorga. Yang dibawa makanan bukan menghakiman. Tidak ada satupun yang mati di sana. Dan ketika mereka mengeluh atau komplain bahwa tidak ada air sekarang untuk diminum, Tuhan sekali lagi mendemonstrasikan kebaikannya dengan cara mengeluarkan air dari batu. Ini aneh. Anehnya di mana? Setiap kali mereka memberikan komplain, mereka ini mengeluh, mereka marah, mereka mengatakan negatif, Tuhan menunjukkan demonstrasinya tentang kebaikan kepada mereka. Di sini kita sadar bahwa tidak ada condemnation under grace, tidak ada penghakiman di dalam anugerah atau di dalam masa itu. Sebesar apapun kesalahannya, itu tidak mendatangkan maut, justru mendatangkan anugerah demi anugerah yang mereka dapat alami. Nah, sekarang perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, di Keluaran pasal 19, mereka berkata kepada Tuhan, "Semua yang Tuhan katakan kita akan lakukan dah." Arti kata lain, apapun yang Tuhan perintahkan kita akan kerjakan. Mereka mulai menyombongkan diri. Mereka mulai berkata, "Aku bisa. Ini karena kami mampu, kami sanggup, kami kuat. Dan kami bisa kok jadi benar." Saudara tahu itu? Mereka katakan sebelum 10 perintah itu diberikan. Dan mereka katakan itu ketika mereka posisinya sedang diberkati. Mereka diberkati bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan yang baik pada mereka. Mereka diberkati bukan karena mereka setia, tapi karena Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada mereka.
Disinilah momen di mana mereka keluar dari covenant of grace yang Tuhan buat antara dia dengan manusia Abraham. Sekarang di kaki Gunung Sinai itu sepertinya seakan-akan mereka berkata, Tuhan, jangan perlakukan kami, jangan hakimi kami, jangan lihat kami, jangan berkati kami berdasarkan kebaikan-Mu, tapi berkati, hakimi, silakan, tapi berdasarkan ketaatan kami. Covenant yang diinginkan oleh orang Israel ini langsung membuat adanya jarak yang terpisah antara Tuhan dengan mereka. Di situ langsung terjadi, this mountain is holy. Gunung ini kudus, jangan dekat-dekat. Kalau tidak kudus, jangan dekat. Padahal sebelumnya Tuhan begitu sangat dekat sekali dengan mereka. Di siang hari ada tiang awan, dan di malam hari ada tiang api. Mereka merasa bisa jadi kudus kok. Mereka merasa bisa jadi benar kok. Sudah apapun yang Tuhan katakan kita akan lakukan. Maka disitulah Tuhan memberikan 10 aturan untuk dilakukan oleh manusia. Dan ternyata, saudara tahu, disitulah dimana tidak ada kata kalau salah satu ya salah satu ya. Tidak. Kalau Anda salah satu saja di antara 10, maka semuanya salah. Artinya begini, saudara tidak berzina. Oh tidak, sangat jauh sekali dari kehidupan semacam itu. Tapi kalau saudara lapar dan melihat ada tempe atau tahu itu ya di depan, diambil, dimakan, mencuri kan? Tuhan melihat Anda sebagai penjina. Mana bisa, saya kan cuma ngambil makanan tempe, lapar. Tidak masalah. Hukum Taurat itu sebagai satu keutuhan, satu keseluruhan. Salah satu salah semua. Disitulah terjadi manusia hidup mulai berdasarkan dirinya dia sendiri. Bukan lagi berdasarkan apa yang dari Tuhan, kebaikannya, kasih setianya, cintanya kepada manusia. Saudara tahu, ini yang menarik. Setelah momen itu terjadi, di kaki Gunung Sinai itu, ya, ke depan begitu mereka komplain, mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka mengatakan yang negatif, mereka ngomong jelek. Hasilnya apa? Kematian. Setiap kali komplain, ada kematian yang terjadi. Sebelumnya setiap kali mereka komplain, ada demonstrasi kebaikan dari Tuhan. Nah sekarang begitu mereka komplain, mereka mengeluh, di situ ada kematian. Seharusnya begini, jangan dirubah. Covenant yang sudah Tuhan buat antara dia dengan manusia, jangan dirubah. Namun sayangnya bangsa Israel mengubah perjanjian tersebut. Sehingga selama ribuan tahun sekarang mereka hidup di bawah hukum Taurat. Sampai kapan? Sampai Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan, nebus dosa mereka. Tidak ada satupun yang berhasil untuk hidup sesuai dengan 10 perintah yang Tuhan beri sesuai yang diminta oleh manusia. Bahkan yang terbaik sekalipun di antara mereka yang bernama Daud itu pun gagal. Remember, the law condemns the best of us, but grace save the worst of us. Kita mesti sadar, hukum Taurat itu menuduh atau menghakimi dia yang paling terbaik sekalipun bisa ngerjakan itu aturan. Tetapi anugerah itu menyelamatkan dia yang paling terburuk pun, yang paling terhina, yang paling tidak bisa menyelesaikan atau mengerjakan aturan itu sekalipun. Itulah yang terjadi. Hal ini membuktikan saudara bahwa hukum Taurat itu tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi karena itu begitu sangat sulit untuk dapat dikerjakan dengan usaha dan kekuatan daripada manusia sendiri. Nah melalui Gospel of Grace ini, Injil anugerah ini kita sadar bahwa setelah Yesus mati menggantikan dosa kita semua, akibat kesalahan, akibat ketidakbisaannya kita ini untuk dapat menggenapi hukum Taurat, hari ini kita hidup di dalam anugerah. Syukuri anugerah tersebut. Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Karena anugerahnya akan membawa kita semua dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Melalui message ini,
Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk sadar. Hari ini kita hidup di dalam anugerah. Dan anugerah yang sudah Tuhan sediakan begitu sempurna. Bukan dengan usaha, bukan dengan kekuatan, tapi dengan karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Yeshua HaMashiach, bless you.